Ada beberapa hal yang didoktrinkan ke kita sejak kita sekolah. Ironisnya hal-hal tadi justru ada yang bikin kita jadi lemah. Dan mindset lemah ini terbawa sampai kita besar. Yuk kita bahas. Yang pertama, sekolah itu nomor satu. Sering kan lo dengar kalimat itu? Harus menomorsatukan sekolah dibanding aktivitas lain. Padahal sekolah itu cuma satu di antara banyaknya tempat buat belajar. Gara-gara konsep ini, kita ngerasa kalau pencapaian terbesar itu ketika kita bisa perform bagus di sekolah. Nggak mikir ada yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjain di luar sekolah. Kalaupun ada, jadi males ngelakuinnya karena takut ngeganggu sekolah. Dan yang lebih parah, kita jadi didoktrinkan untuk terbiasa datang pagi dan pulang sore. Seharian duduk di belakang meja, ngikutin instruksi dari orang lain. Jadinya pas kita udah gede, kita ngerasa jenjang karir yang paling umum itu ya yang kayak sekolah. Datang pagi, pulang sore, dan duduk di belakang meja. Yang kedua, meminta itu hal yang gak baik. Di dunia nyata kalau lo mau sukses, lo harus berani minta. Sekolah mengajarkan kita untuk gak meminta. Meminta itu dianggap perbuatan yang memalukan. Padahal meminta itu nunjukin kalau lo ngerti apa yang lo mau dan lo berjuang untuk dapetin itu. Coba lihat perusahaan-perusahaan dan pebisnis sukses di dunia. Mereka adalah yang bisa minta modal paling besar dari investor, yang bisa minta rekan bisnis buat kerjasama. So, next time lo mau minta sesuatu ke siapapun, gak usah malu bro. Gak usah mikir takut ditolak. Ditolak itu biasa, gak ada ruginya. Kalau permintaan lu terima, jackpot bro. Yang ketiga, kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal adalah hal terpenting. Di sekolah yang paling penting adalah kemampuan menghafal, kemampuan menyelesaikan soal. Semakin lu jago nyelesain soal lo, makin tinggi juga nilai ujian lo. Dan kesuksesan di sekolah itu dilihat dari nilai ujian. Di dunia nyata, kemampuan otak itu bukan hal yang paling penting bro. Banyak hal lain yang terbukti jauh lebih krusial. Misalnya, kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk tetap menjaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, kemampuan untuk tetap jadi manusia yang baik di tengah dunia yang jahat. Yang keempat, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Makin banyak kesalahan lo, makin rendah nilai yang lo dapet. Dan ingat bro, momen-momen dimana lo dan teman-teman lo dipermalukan, dihukum di depan kelas karena bikin kesalahan. Sedihnya lagi kadang fokus utama yang terjadi di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan yang udah lo buat. Akibatnya ketika lo gede, lo bakal banyak takut ngelakuin sesuatu. Takut salah, takut gagal, dan takut ditolak. 5. Tujuan akhir sekolah adalah lulus dengan nilai bagus. Waktu lo SD pasti lo pernah denger kan ada yang bilang, sekolah yang rajin ya, biar dapat nilai bagus dan lanjut ke SMP favorit. Di Indonesia, tujuan akhir kebanyakan sekolah itu nilai bro. Bukan pemahaman, bukan pembelajaran. Asal nilai lo bagus, gak paham atau gak ngerti no problem. Karena mendewa-dewakan nilai, akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara untuk dapetin nilai bagus. Ada yang nyontek, ada yang nyogok. Bahkan ada sekolah bagi-bagi bocoran biar siswanya lulus. Hal ini nih yang bikin banyak orang di Indonesia gak bisa bahasa Inggris. Padahal belajar bahasa Inggris udah 9 tahun, dari kelas 3 SD sampai dengan 12 SMA. Hal ini juga yang bikin banyak koruptor, karena udah dikondisikan untuk main curang sejak sekolah. Atau banyak kasus hamil di luar nikah. Padahal udah dijelasin tentang sistem reproduksi di pelajaran biologi dengan jelas. Oke bro, mari kita berharap sistem pendidikan di negara kita bisa lebih baik lagi. Dan karena lo udah tahu beberapa hal ini, segera tinggalkan ya bro.